Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama channel Damar Panuntun. Pada episode ini kita ulas secara jitu bila kebetulan berhadapan dengan hantu. Mengatasi dan menaklukkan hantu dengan cara mudah dan aman. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, hantu sekilas sebagai momok yang menakutkan, tetapi ada cara jitu dan aman untuk mengusir menaklukkannya. Siapapun bisa melakukan dan janganlah takut dengan hantu, karena kita ditakdirkan sebagai manusia makhluk yang sempurna. Model, bentuk, rupa, besar kecilnya, dan gayanya hantu berbeda-beda, sangat banyak sekali jenisnya. Bila ia menjelma menampakkan diri tiba-tiba yang datang tanpa diundang. Dan maaf, tidak bisa kita jelaskan bentuk dan modelnya masing-masing karena terkait hal gaib. Hantu dapat muncul tiba-tiba di berbagai tempat dan lokasi. Di perlintasan hutan, pinggiran jalan raya yang sepi-sepi, di jembatan jalan, sungai-sungai di pinggir jalan raya yang ada airnya mengalir, di kuburan, di perkampungan banyak penduduk pun bisa muncul bila di kampung tersebut ada pelaku pesugihan. Lokasi bangunan kosong tanpa penghuni, bangunan yang tidak terawat, dan lain-lain bangunan tipe besar yang tidak kita uraikan detail. Bila yang tidak terbiasa berjumpa dengan hantu, sudah tentu orangnya terkejut. Badan bisa menggigil dingin seketika gemetaran. Esok harinya badannya sakit panas. Takut yang teramat sangat, bahkan lari terbirit-birit, dan lain-lain. Dan alangkah mulia bila sudi menekan subscribe, tanda lonceng, komen, agar channel Damar Panuntun ini dapat tayang ke episode berikutnya. Semoga Allah membuka seluruh jalan kemudahan, menutup semua jalan kesulitan. Allah meluluskan doa hajat kita, dijaga kesehatan raga, kesehatan jiwa, kesehatan batin dalam menjalankan tugas hidup untuk bekal kehidupan selanjutnya nanti. Amin. Allahumma amin. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, cukup banyak kisah dari teman kita yang tidak sengaja berpapasan bertemu hantu. Atau kita sendiri yang pernah mengalami melihat langsung di suatu tempat tertentu. Atau berupa benda mati yang tampak bergerak-gerak sendiri tanpa sebab, sedangkan hantunya tidak terlihat. Atau suatu benda mati yang mengeluarkan suara bunyi-bunyian tanpa sebab, dan lain-lain pengalaman yang pernah menjadi suatu kisah heroik. Kita berharap tidak perlu bertemu hantu dalam kehidupan ini. Tetapi bila kita menemui kejadian yang demikian, atau berupa hantu menjelma wujud yang tiba-tiba berada di depan kita, atau nampak dari jauh,
pandangan kita. Berikut cara menyikapi bila kebetulan bertemu hantu. Apabila kondisi kita sedang berjalan kaki atau sedang berdiam diri di malam hari, baik di sekitar rumah atau tempat lain, pandangilah si hantu dengan tatapan mata tajam. Usahakan jangan berkedip dan jangan bergerak. Di saat itu juga tarik nafas dalam-dalam. Simpan di dalam dada nafas kita sambil di dalam batin secara sihri membaca ayat kursi 1 kali. Setelah ayat terakhir dari ayat kursi tersebut, nafas kita lepaskan, hembuskan secara batin ke arah si hantu yang berjarak dekat atau cukup jauh sambil tataplah dengan pandangan tajam. Terus pandangilah, ikutilah arahnya sampai si hantu pergi menghilang tanpa jejak, tanpa bekas dengan sendirinya. Apabila kondisi kita sedang naik motor atau roda 4 di malam hari, sebaiknya bunyikan klakson kendaraan 1 kali. Bersamaan di detik itu juga istighfar 1 kali secara sihri sebelum melewati perlintasan jembatan-jembatan yang menurut rasa feeling kita jembatan tersebut bernuansa angker. Untuk mengetahui jembatan atau area angker cukuplah mudah. Berikut tanda-tandanya yang paling dominan. Di dalam hati kita terasa gelap dan kurang nyaman saat memandang tempat itu. Di dalam hati terasa hambar, sunyi, dingin, serasa pahit dalam batin. Dan pikiran kita yang teramat dalam sangat memandang tempat itu terasa hampa. Dan apabila terjadi penampakan yang melesat secepat kilat menghilang, kurangilah kecepatan kendaraan dan di detik itu pula bacalah secara sihri istighfar 7 kali tanpa nafas. Apabila penampakan berdiam diri berupa wujud yang menghalangi jalan yang akan kita lewati, sebaiknya berhentilah sejenak secara sihri. Pula bacalah ayat kursi dengan cara seperti teruraikan di atas tadi. Dan apabila terlalu lama hantu belum menghilang dan masih menghalangi, turunlah dari kendaraan. Pandangilah dengan santun sambil sedikit merunduk ramah sopan. Berikan senyuman tulus. Bersamaan di detik itu pula bacalah secara sihri Al-Fatihah 1 kali. Dan sampaikan pada si hantu dengan notasi suara wajar seperti keseharian kita bahwa kita akan lewat menuju ke sana, mohon diberi jalan. Di detik yang bersamaan pula, asal kita lakukan dengan penuh keikhlasan dalam penyampaian, insya Allah si hantu beranjak pergi menjauh dan menghilang. Menurut ilmu batin atau ilmu rasa, dengan cara sederhana tersebut di atas, ada 2 manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, manfaat kita aman
dalam pertemuan dengan hantu. Yang kedua, manfaat tidak saling merugikan, tidak saling menyakiti, dan nafsi-nafsi dalam beraktivitas masing-masing. Karena hantu pada kebanyakan punya dua sifat, malu dan takut bila bertemu dengan manusia. Dengan sifat hantu yang demikian, sebaiknya kita tidak perlu takut bila kebetulan berjumpa. Karena sama-sama makhluk yang menghamba, walaupun ditakdirkan dengan kondisi yang berbeda dengan kita. Ada pula sebagian minoritas dari teman kita dalam kehidupannya sering berjumpa dengan berbagai macam jenis hantu. Karena si ia tadi sudah terbiasa berjumpa dengan hantu, ia pun sudah tidak memiliki rasa gusar. Sudah tidak ada rasa khawatir atau takut. Karena si orang tersebut dapat secara otomatis memancarkan energi aura yang dapat dipahami oleh si hantu di alam bawah kesadaran orangnya sendiri yang berdekatan dengan hantu. Demikian sharing santai ini. Dapatlah ada manfaat dan sebagai tambahan perbendaharaan, menambah rasa syukur kita dicipta berwujud manusia dengan segala bentuk pemberian dari Allah sebagai penghuni bumi. Orang bijak adalah orang yang saling melindungi. Orang bijak tak akan melukai, karena sama-sama tertakdir sesuai takdir yang ditakdirkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.